Bab 059. Saya sudah cukup bertahan selama 3 tahun. 3 tahun di mana saya tidak pernah mendapatkan nafkah batin dari seorang suami. Bahkan lebih dari itu, Jenderal. Dia berhenti sejenak, suaranya patah, namun dia memaksakan diri untuk melanjutkan. Jenderal berselingkuh dengan kakak saya sendiri. Dan sekarang, dia bahkan telah membuatnya hamil. Setiap kata yang keluar terasa seperti duri yang melukai hatinya sendiri, tapi ia tahu ini harus diucapkan. Pegawai itu mengangguk pelan, mencoba menunjukkan empati tanpa menginterupsi. Azarin menggenggam tangannya lebih erat, mencoba menahan air mata yang nyaris tumpah. Suaranya semakin pelan, namun tetap terdengar jelas dalam keheningan ruangan. Bayangkan, bagaimana rasanya, suami Anda, pria yang Anda percayai, ternyata menjalin hubungan dengan saudara kandung Anda sendiri. Saya menahan ini terlalu lama, tapi saya tidak sanggup lagi. Saya hanya ingin bebas. Pegawai itu menatap Azarin dengan mata yang penuh pengertian, sebelum perlahan mengalihkan pandangannya ke arah Jenderal. Dia berbicara dengan nada yang sama lembutnya. Tuan Jenderal, Anda telah mendengar apa yang disampaikan oleh Nyonya Azarin. Sekarang, giliran Anda. Bisakah Anda menjelaskan alasan Anda tidak memberikan nafkah batin selama pernikahan ini? Jenderal yang sejak tadi diam, akhirnya mengangkat wajahnya. Ada bayangan kelelahan di matanya, seakan beban yang dia pikul terlalu berat untuk diceritakan. Dengan suara rendah, dia mulai berbicara, "Saya tahu saya bersalah, Bu, dan saya tidak akan membela diri. Tapi izinkan saya menjelaskan." Dia menelan ludah, seolah mencari keberanian untuk melanjutkan. Hubungan saya dengan Alea dimulai sebelum saya menikahi Azarin. Saat itu, kami memang terikat komitmen atas janji kepada sahabatku. Setelah hitbah saya dengan Azarin, saya mengetahui Alea merupakan kakak kandung Azarin, sehingga Haru itu sudah mencoba mengakhiri semuanya, karena saya tahu itu salah. Tetapi Alea tidak mau melepaskan saya. Ketika saya menikahi Azarin, saya pikir semuanya sudah selesai. Tapi, di hari pernikahan saya, Alea tiba-tiba menghubungi saya. Azarin mengangkat wajah, menatap Jenderal dengan tatapan tajam yang penuh luka. Namun Jenderal melanjutkan, meski suaranya terdengar semakin berat. Saya pikir dia ingin berbicara untuk mengakhiri semuanya, tapi ketika saya datang ke kos-kosan entah punya siapa saya juga tidak tahu. Dia dalam kondisi berantakan. Dia hanya memakai handuk dan mengancam akan bunuh diri. Saya panik. Saya mencoba menenangkannya. Tapi, Jenderal berhenti, mengambil napas panjang. Dia mengambil foto kami, tanpa sepengetahuan saya, dalam situasi yang terlihat sangat intim. Dan foto itu dia gunakan untuk mengancam saya. Ruangan menjadi sunyi seketika. Bahkan pegawai yang bertugas menengahi terlihat terkejut. Jenderal melanjutkan, suaranya kini hampir berbisik. 41. Selama 3 tahun, saya hidup dalam ketakutan. Alea terus-menerus mengancam akan melukai istri saya, melukai dirinya, dia bahkan berusaha mengontrol saya. Dia memaksa saya untuk tetap menjalin hubungan dengannya, bahkan ketika saya tahu itu salah. Saya menyerah, saya terlalu lemah. Tapi demi Allah, saya tidak pernah menginginkan ini terjadi. Azarin hanya menatap Jenderal dengan tatapan dingin yang penuh amarah. Baginya, alasan itu tidak cukup untuk menghapus semua rasa sakit yang telah ditanggung. Dia menunduk, berusaha menenangkan debaran dadanya yang kian keras,
sementara ruangan kembali diselimuti keheningan yang menggantung berat. Mediasi terus berlangsung dengan suasana yang perlahan melembut, meski tetap terasa berat. Petugas penengah, dengan nada lembut namun tegas, terus mencoba menanamkan harapan kepada Azarin dan Jenderal. Dia berbicara tentang bagaimana pernikahan adalah sebuah perjuangan, tentang kemungkinan masa depan yang lebih baik jika keduanya mau berusaha mempertahankan apa yang telah mereka bangun. Kata-katanya mengalir seperti angin yang menenangkan, tetapi di hati Azarin, badai tetap bergemuruh. 2 jam terasa seperti seabad bagi Azarin. Setiap detik di ruangan itu hanya mempertebal keyakinannya untuk berpisah, meski suara-suara yang menasihati tentang kesabaran terus mengusiknya. Ketika waktu hampir habis, petugas penengah bersiap untuk mengakhiri sesi mediasi. Namun, Jenderal tiba-tiba mengangkat tangan, meminta waktu tambahan. Hanya 5 menit, pintanya, suaranya serak namun penuh permohonan. Izinkan saya berbicara dengan istri saya, dari hati ke hati. Azarin menegang. Dia ingin menolak, tetapi tatapan petugas penengah yang penuh harap membuatnya memilih untuk diam. Meski hatinya berteriak menolak, dia tetap duduk, membiarkan waktu tambahan itu diberikan. Setelah petugas keluar dari ruangan, suasana menjadi lebih sunyi. Hanya ada Azarin dan Jenderal di dalam ruangan yang terasa terlalu besar untuk 2 orang. Jenderal menggerakkan kursi rodanya perlahan, mendekati Azarin. Azarin yang sudah siap dengan dinding pertahanan emosinya tetap menatap lurus ke Deparren, tidak ingin memberikan celah untuk kelemahan. Namun, ketika Jenderal berhenti tepat di hadapannya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Jenderal mengulurkan tangannya, lalu tanpa peringatan memeluk tubuh Azarin yang kaku. Pelukan itu erat, seperti seorang pria yang mencoba menggenggam kembali sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang hampir hilang dari hidupnya. Tangisnya pecah, tak tertahan. Suara isakannya menggema di ruangan yang sepi, dan dia terus meminta maaf, berulang-ulang. "Za, maafkan aku. Aku salah. Aku bodoh. Aku terlalu pengecut untuk tegas dari awal. Semua ini salahku. Maafkan aku mohon," katanya, suaranya bergetar, penuh penyesalan. Pelukan itu membuat Azarin semakin tegang, tetapi perlahan dinding emosinya mulai retak. Dia mencoba menahan air matanya, mencoba tetap kokoh. Namun, mendengar tangisan Jenderal yang begitu tulus, dia merasa sesuatu di dalam dirinya ikut runtuh. Tanpa bisa dicegah, setetes air mata jatuh, disusul tetesan lainnya. Azarin tidak berkata apa-apa, tetapi air matanya berbicara lebih dari kata-kata. Dia tidak tahu apakah tangis itu berasal dari rasa sakit, amarah, atau kelegaan. Yang dia tahu, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, dia melihat sisi Jenderal yang benar-benar rapuh, sisi yang belum pernah dia temui sebelumnya. Ruangan itu dipenuhi oleh isakan 2 jiwa yang saling terluka, meski mereka tidak tahu apakah luka itu akan sembuh, atau justru menjadi kenangan terakhir mereka bersama. Sidang perceraian dilanjutkan dengan ketegangan yang hampir bisa diraba. Ruangan itu dipenuhi oleh keheningan yang mencekam, hanya sesekali pecah oleh suara pelan diskusi antara Din, pengacara Azarin, dengan hakim. Di sisi lain, Jenderal duduk di kursi roda, tepat di samping Azarin. Sekalipun dekat secara fisik, jarak emosional di antara mereka terasa begitu jauh, seperti jurang yang tak mungkin lagi dijembatani. 42. Azarin menatap lurus ke depan, berusaha mengabaikan tatapan Jenderal yang terus tertuju padanya. Tatapan itu sendu, penuh badai harapan dan penyesalan yang terlambat. Sesekali, Jenderal menarik napas dalam-dalam,
seolah mencoba menahan sesuatu yang siap pecah kapan saja. Sementara itu, Azarin tetap teguh, berusaha menutup rapat hatinya yang pernah terluka begitu dalam. Waktu terus bergulir perlahan. Hakim meminta kesaksian dari petugas mediasi yang hadir untuk memberikan keterangan. Kata-kata sang penengah mengalir tenang, menjelaskan bagaimana mediasi tadi, bahkan bahasa tubuh dari segi ilmu psikolog pun ikut jelaskan yang menjadikan satu kesimpulan. Setelah beberapa saat, hakim mengetuk palu sekali, tanda sidang dimulai kembali. Suasana ruangan berubah semakin tegang. Hakim membuka berkas gugatan Azarin, membacakan dengan nada formal tetapi tajam, menyampaikan ringkasan hasil mediasi. Kalimat-kalimatnya terasa berat, menggantung di udara, seolah setiap kata adalah pukulan bagi hati jenderal. Berdasarkan fakta yang telah disampaikan, serta hasil mediasi yang dilakukan selama hampir 2 jam, maka dengan ini pengadilan memutuskan. Hakim menghentikan kalimatnya sejenak, sebelum mengetuk palu 3 kali. Bahwa gugatan cerai diterima. Mulai saat ini, Azarin dan jenderal resmi tidak lagi terikat dalam pernikahan. Suara palu itu menggema di seluruh ruangan, membawa sebuah akhir yang telah lama dinanti oleh Azarin, tetapi menjadi awal dari kehampaan bagi jenderal. Detik itu juga, air mata jenderal jatuh, deras, tak terbendung. Dia menunduk, wajahnya tersembunyi di balik kedua tangannya, tubuhnya bergetar hebat. Isakan tertahannya pecah, membuat suasana di ruangan semakin memilukan. Azarin, yang mendengar ketukan palu itu, berdiri perlahan. Dia tidak menoleh ke arah jenderal, tidak ingin melihat lelaki yang pernah menjadi bagian besar dalam hidupnya hancur, lalu menghampiri hakim untuk mengucapkan terima kasih. Setelahnya, dengan langkah mantap, meskipun hatinya penuh guncangan, dia berjalan menuju tempat duduk penonton sidang. Sang ibu berdiri menunggunya dengan tangan terbuka. Tanpa ragu, Azarin berhambur ke pelukan ibunya. Tangisnya akhirnya pecah, bukan tangis kesedihan, tetapi campuran dari kelegaan, kepedihan, dan harapan baru. "Umi, akhirnya selesai," bisiknya, suara lirihnya nyaris tenggelam dalam pelukan sang ibu yang penuh kasih. Sementara itu, di dalam ruang sidang, jenderal tetap diam di kursinya, memeluk hampa yang tidak akan pernah kembali. Dia tahu, ketukan palu tadi bukan hanya mengakhiri pernikahan mereka, tetapi juga semua harapan yang pernah dia miliki untuk memperbaiki segalanya. "Masih bisakah ya, Allah, masih bisakah kesempatan kedua Engkau berikan untukku?" jeritnya lirih di dalam hati. 43. Setelah hakim mengetukkan palu terakhir, ruangan sidang yang penuh sesak terasa seperti ruang hampa bagi Azarin. Kakinya gemetar saat dia menggenggam tangan ibunya. Azarin tidak ingin lagi berada di sana, di tempat yang mengukuhkan berakhirnya sebuah pernikahan yang pernah dia yakini akan menjadi selamanya. Namun, bayangan jenderal yang terisak tanpa suara di depan meja hakim, menghantam perasaan Azarin. "Umi, ayo kita pulang," pinta Azarin dengan suara yang nyaris tak terdengar. Herlina menoleh, memandang putrinya dengan penuh kasih. Namun, alih-alih mengiyakan, wanita berhijab itu justru menyentuh lembut tangan Azarin dan berkata, "Tunggu sebentar, Nak. Ibu ingin berbicara dengan Nak Jenderal." Azarin tertegun, ada nada kelembutan yang sulit ditolak dalam suara ibunya, seolah Herlina masih memegang peran sebagai ibu mertua meskipun hubungan itu telah resmi berakhir beberapa menit lalu. Herlina melangkah dengan anggun ke arah jenderal, pria yang kini terlihat rapuh di kursi roda. Wajahnya merah, mungkin karena rasa malu, marah pada dirinya sendiri, atau mungkin keduanya. Saat Herlina menyapanya, jenderal mengalihkan pandangannya,
buru-buru menghapus sisa air mata di pipinya. Umi. Suara Jenderal serak, seperti dipaksa keluar dari tenggorokannya. Bisa Umi bicara? Tanya Herlina lembut, namun masih terdengar tegas. Jenderal menatap Herlina, sorot matanya penuh rasa bersalah, dia tahu apa yang akan ibu mertuanya katakan. Nasihat, bahkan mungkin amanah. Mengingat peran ibu mertuanya selama ini, cukup bijak. Saya minta maaf, atas semua yang saya lakukan pada Azarin. Saya mencintainya, Umi. Tapi saya terlalu bodoh untuk menjaganya, ucapnya lirih. Herlina tersenyum tipis, senyum yang tidak menghakimi, namun mengandung penyesalan mendalam. Cinta itu tak cukup, Nak. Kamu harus tahu cara menjaga dan menghargainya. Maaf, Umi. Air mata sesal itu kembali menetes tanpa rasa malu. Hatinya bergetar dipenuhi rasa sesal dan sakit. Bahkan sampai saat ini, dia masih berharap ini mimpi. Azarin masih tetap istrinya. Tetapi, perkataan Herlina yang terdengar bergetar menyadarkan dirinya seketika. Umi sudah memaafkanmu, Nak. Jauh sebelum kamu meminta maaf. Jenderal menunduk, dia tak kuasa menatap mata sendu ibu mertuanya. Sekalipun bibir ibu mertuanya berkata telah memaafkan, nyatanya badai kecewa terpancar jelas di matanya. Nak. Suara Herlina kembali menginterupsi Jenderal untuk memaksa mengangkat wajahnya. Umi titip Aleya, iya. Jangan pernah kamu sia-siakan putri sulungku seperti kamu menyia-nyiakan Asa. Herlina menghela napas berat, dan melirik putrinya yang kini telah berdiri bersama Din dan pengacara yang lain. Cinta Azarin sangat tulus, Nak. Tapi, cinta putriku yang lain, sangat besar. Dan kamu telah memilih cinta yang besar itu, Umi minta, jaga dia. Cintai dia sebesar dia mencintaimu. Ucapan itu membuat Jenderal menunduk, kedua tangannya menggenggam erat kursi rodanya, seolah sedang berusaha menahan rasa sakit yang menghujam. Sementara itu, Azarin berdiri tak jauh di belakang Jenderal. Dia menyaksikan percakapan itu dengan hati yang campur aduk. Ada rasa kasihan melihat pria yang pernah dia cintai terpuruk seperti itu. Namun, di saat yang sama, ada rasa lega yang perlahan muncul. Akhirnya, dia terbebas dari pernikahan yang penuh luka, meski 44. Dia tahu bekasnya akan selalu ada di hatinya. Ketika Herlina kembali menghampirinya, Azarin menyeka air matanya yang jatuh tanpa dia sadari. Ayo, Nak. Kita pulang, ucap ibunya lembut. Azarin hanya mengangguk, lalu menoleh sekilas ke arah Jenderal. Itu adalah terakhir kalinya dia melihat pria itu, setidaknya untuk saat ini. Dengan langkah pasti, dia dan Herlina, serta para pengacara meninggalkan ruang sidang, meninggalkan kenangan pahit yang kini hanya menjadi bagian dari masa lalu. Suasana di dalam mobil terasa hening, hanya suara mesin dan deru napas yang terdengar samar. Setelah melewati sidang yang berat, Herlina meminta Azarin untuk berbaring di pangkuannya. Tanpa banyak kata, Azarin menurut. Kepalanya yang tertutup hijab dan cadar bersandar pada paha ibunya, seperti anak kecil yang mencari perlindungan di tengah badai. Dengan lembut, Herlina mengusap kepala putrinya, seolah ingin menghapus setiap luka yang tersimpan di balik wajah yang selalu dia banggakan. Matanya memandang penuh kasih, namun tak bisa menyembunyikan kepedihan yang dia rasakan untuk Azarin. Udah lega sekarang ya, Nak. Bisik Herlina, suaranya selembut belayan angin di sore hari. Azarin hanya menggumamkan jawaban, disertai anggukan kecil. Namun, Herlina tahu lebih dalam dari apa yang terlihat.
Jawaban itu, sesingkat apapun, adalah cerminan hati putrinya yang masih digelayuti cinta. Cinta kepada jenderal yang entah bagaimana telah bercampur dengan luka yang begitu dalam, hingga Azarin mungkin tak lagi tahu bagaimana membedakannya. Setelah ini, jangan pernah merasa sendiri, ya. Ada Umi yang akan mendampingimu sampai kamu kembali meraih bahagiamu, ucap Herlina dengan penuh keyakinan. Azarin tak menjawab. Hanya diam, seperti terjebak dalam pikirannya sendiri. Herlina tak keberatan. Dia melanjutkan berbicara, mengisi keheningan dengan suara yang menenangkan. Kali ini, dia berbicara tentang impian Azarin. Tentang keinginannya mulia anaknya yang ingin menjadi guru.